Biasa dipanggil Rio, Pak. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Umur saya 42 tahun. 42 tahun, oke. Ya. Sebelum saya kenal Kartu Prakerja, saya bekerja sebagai seorang security. Terus awal Januari itu ada pandemi, perusahaan saya ditutup dan saya kena PHK. Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada penerima Kartu Prakerja tahun 2020-2021 di Istana Kepresidenan pada Rabu 17 Maret 2021. Dulu Satpam, kemudian di PHK, dan sekarang menjadi supervisor, benar. Dan mengambil pelatihan desain grafis dan pemasaran produk lewat media sosial. Ini coba diceritakan gimana bisa PHK, kemudian bisa masuk Kartu Prakerja, daftarkannya sulit atau enggak sulit, kemudian ikut pelatihan, kemudian menjadi supervisor, gimana? Silahkan Pak. Beliau mengaku sangat senang bisa bertemu dengan para peserta Kartu Prakerja. Saat memberikan pengarahan, Presiden mengatakan bahwa kurang lebih 55 juta orang yang telah mendaftar di Kartu Prakerja. Tetapi di tahun 2020 ada 5,6 juta orang yang diterima. Kemudian tahun ini 2021 baru 1,8 juta orang. Artinya, menurut Presiden peminatnya sangat banyak sekali, tetapi memang belum tertampung semua. Biasa dipanggil Rio, Pak. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Umur saya 42 tahun. 42 tahun, oke. Ya. Sebelum saya kenal Kartu Prakerja, saya bekerja sebagai seorang security. Terus awal Januari itu ada pandemi, perusahaan saya ditutup dan saya kena PHK. Kemudian saya untuk menutupi kebutuhan saya ngojek online dulu, Pak. Oke. Iya. Kebetulan pada waktu bulan Mei itu saya buka-buka medsos, ketemu dengan Kartu Prakerja. Saya daftar waktu itu gelombang 3, tidak ada kesulitan, Pak. Langsung. Daftarnya di gelombang 3? Iya, Pak. Dan langsung diterima? Langsung diterima. Berarti pinter banget Pak Rio. Terima kasih, Pak. Ya, terus. Lanjut, Pak. Saya ikut pelatihan, maksudnya saya mau buka usaha karena umur saya kan sudah 41 tahun waktu itu. Oke. Agak susah, Pak, mau cari kerja. Terus saya ambil yang marketing optimizing, Pak, dulu. Karena itu untuk memasarkan produk lewat online. Di saat yang bersamaan ada penerimaan di perusahaan operator seluler. Saya iseng-iseng, Pak, daftar, turut sertakan sertifikat itu yang dari Kartu Prakerja. Saya nggak nyangka dipanggil, diwawancarai oleh general manager, terus ditawari untuk jadi karyawan di bagian pemasangan poster untuk produk. Terus saya iakan aja, Pak, karena menurut perusahaan saya mampu untuk bekerja di situ karena ada sertifikat itu, Pak. Jadi cocok yang kan? Dilatih dari Kartu Prakerja, iya. Cocok dengan pekerjaan yang diberikan. Iya. Cocok, Pak. Yang lebih kaget lagi setelah saya mengalami pekerjaan selama 3 bulan karena mungkin kinerja saya diangkat jadi supervisor. Dan saya mengambil pelatihan lagi untuk mengasah keterampilan saya memasarkan produk lewat internet, Pak. Dan ada desain grafis juga yang menunjang pekerjaan saya. Jangan, sekali lagi saya tadi sudah sampaikan ya, jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan kita. Iya, Pak. Karena kita ini kejar-kejaran dengan perubahan. Ya, sampai saldo 0, Pak. Habis saldo 1 juta, Pak. Dipakai semua untuk pelatihan. Oh, semuanya dipakai. Ya, tidak Pak. ada yang diuangkan. Nggak bisa, Pak. Enggak. Kan ada insentif, Pak. Iya, oke. Ya. Itu, Pak, dari saya, Pak. Ya, bagus sekali ini. Saya kira sebuah pelajaran yang sangat baik dari Pak. Dalam program Kartu Prakerja ada kurang lebih 1.700 macam pelatihan yang disiapkan oleh 165 lembaga pelatihan. Dan dari jumlah yang banyak, kemudian peserta bisa secara bebas dipersilakan untuk memilih sesuai minat atau talenta yang dimiliki. Apa sih yang paling diminati? Presiden Jokowi mengatakan ada 5 besar yang paling diminati, yaitu 1. Pemasaran online, 2.
yang berkaitan dengan perusahaan makanan dan minuman. 3. Berkaitan dengan IT. Keempat, pelatihan perkantoran. Dan yang kelima adalah tentang kewirausahaan. Presiden Jokowi mengungkapkan jika dirinya memulai usaha dari nol juga dimulai ikut pelatihan. Kemudian apa yang disimpulkan dengan adanya pelatihan? Berdasarkan hasil survei, 88% keterampilan bisa meningkat. Oleh sebab itu, Presiden ingin mendengar bagaimana lompatan dari adanya program Kartu Prakerja. Bisnis online dan sekarang jadi tenaga admin, ambil pelatihan investasi, personal branding, dan jadi YouTuber. Ini dari DKI, oke. Benar? Ya. Ya, benar. Coba, apa? Sebelumnya saya terima kasih ya Pak sudah diundang ke sini. Iya. Deg-degan. Jadi waktu itu sebelum kenal prakerja udah berhenti kerja dulu. Kan waktu itu susah cari kerjaan karena masa pandemi juga. Iya. Akhirnya cari-cari di internet ternyata kenal kartu prakerja. Awalnya saya kan belum tahu cara mendaftar itu gimana. Akhirnya saya cari tahu dulu. Terus sebenarnya tuh awalnya iseng takut nggak keterima juga. Nah, sambil berdoa juga kalau misalnya emang keterima, emang pengen buka usaha. Terus abis itu, alhamdulillah keterima di gelombang ketiga. Gelombang ketiga juga. Nah, abis itu Sulit nggak untuk mendapatkan apa itu ruang untuk masuk di gelombang ketiga? alhamdulillah kalau aku sih enggak, tapi dengar cerita teman-teman tuh mereka dari gelombang 1 sampai 3 belum pernah dapat. Makanya saya bersyukur alhamdulillah. Iya, tadi saya sampaikan kan, yang daftar itu kurang lebih 55-an juta, yang diterima hanya 5,6 juta, berarti yang diterima kan hanya 10%. Iya. Beruntung, alhamdulillah. Ya. Lalu uang yang dari prakerja itu aku pakai untuk modal usaha. Oh, Ya, nah jadi selama pandemi ini aku tuh jualan kayak alat-alat kecantikan gitu juga. Nah, belajarnya itu tentang investasi sama pemasaran yang tadi Bapak udah bilang, sama tentang bisnis-bisnis juga. oh bagus. Ya, gitu. Terus abis itu aku tuh pas habis lebaran alhamdulillah keterima kerja jadi admin di salah satu perusahaan. Dan bisnis online saya itu sampai sekarang masih berjalan juga. Jadi dua, punya Iya. mesin jadi admin, mesin juga usaha Iya, sendiri. alhamdulillah. Itu yang kalau sekali lagi, kalau skill kita meningkat, pengetahuan kita meningkat, pasti ada ruang-ruang dan peluang-peluang yang bisa kita masuki tanpa kita sadari. Dan pada pertemuan itu Presiden Jokowi mengaku sangat tertarik dengan salah satu peserta dari Manado, yaitu Bapak Stephen Lee Rio Loginsi, 42 tahun, biasa dipanggil Rio. Rio dulu satpam, yang kemudian di PHK, dan setelah mengikuti program Kartu Prakerja dengan mengambil pelatihan desain grafis dan pemasaran produk lewat media sosial, sekarang ia berhasil menjadi seorang supervisor. Ada juga peserta yang bernama Fauzia, seorang YouTuber yang sekarang berhasil berbisnis online, serta menjadi tenaga admin setelah mengikuti program Kartu Prakerja dengan mengambil pelatihan investasi, personal branding. Kemudian ada Ibu Verly dari Papua, seorang perias freelance yang mengambil pelatihan merias wajah dan Excel. Kemudian ia berhasil menjadikan anaknya menjadi putri cilik Indonesia mewakili Papua. Ini dari Papua? Iya Pak. Dari Papua, oke. Silahkan. Jadi Kartu Prakerja ini sekali lagi diperuntukkan untuk semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya boleh. Silahkan. Terima kasih Pak. Selamat siang buat kita semua. Saya Verly dari Jayapura, Papua. Sebelum kenal Kartu Prakerja, saya seorang ibu rumah tangga. Saya pengangguran. Kenal Kartu Prakerja dari tempat kuliah saya. Saya mulai daftar di gelombang ke-6, langsung keterima. Gelombang 6, Iya. langsung terima, tidak sulit? Tidak sulit, Pak. Oh, oke. Ya, saya daftar juga tidak sulit. Iya. Terus pelatihan pertama yang saya ambil yaitu dandan ID atau merias wajah. Merias wajah? Iya. Saat itu saya saat ambil pelatihan
Anak saya yang pertama perempuan, sekarang dia kelas 6 SD, dia mengikuti satu ajang yaitu Putri Cilik Papua. Nah di situ saya bingung, saya bilang aduh kalau saya ke salon pasti di masa pandemi gini agak takut ya Pak. Ya jadi saya bilang saya ikut pelatihan ini, mungkin dengan pelatihan ini saya bisa merias wajah anak saya sendiri. Jadi saya setelah mengikuti saya dapat keterampilan dari situ, saya merias wajah anak saya sendiri. Jadi yang dipakai untuk pelatihan anaknya? Iya betul sekali Pak. Iya. Iya. Bagus. Dan insentif yang saya dapat juga saya pakai untuk membeli alat makeup. Oke, bagus. Iya, saya pakai untuk beli alat makeup. Saya merias pas saat grand final saya merias anak saya sendiri. Dan saya bersyukur karena anak saya dapat juara 2. Nah, apalagi udah bisa merias, anaknya jadi juara 2, udah dapat banyak. Iya, tidak sampai situ juga Pak, langsung kita diundang untuk ke Jakarta untuk ikuti Putri Cilik Indonesia mewakili dari Provinsi Papua. Dan anak saya dapat favorit yaitu fotogenik. Oh, Dan ini saya, patut disyukuri. Iya patut Pak, disyukuri. saya ambil juga pelatihan dari Sisnaker yaitu numerik Excel. Saya juga sebagai bendahara gereja. Harapan saya ya mungkin kedepannya buat teman-teman kami di Papua banyak sekali juga yang belum mengenal prakerja dan mereka yang asli Papua ya Pak, mereka belum begitu paham untuk cara mendaftarnya karena di sana juga sinyal yang sangat tidak mendukung untuk mereka Pak, itu saja Pak. Ya, terima kasih. Cerita yang bagus sekali ya. Ini kan saudara kita yang paling jauh bisa ikut kartu prakerja dan hasilnya tadi juga sudah disampaikan. Ini di tanah Papua bisa disampaikan bahwa yang lain juga bisa mengikuti, ikut pelatihan apapun yang ada ini ada tadi 1.700 pelatihan, 3 pilih, dan nyatanya kan masuknya kan juga tidak sulit. Karena memang ada dibagi zoning itu ada kuota jatah enggak? Per provinsi itu ada kuota jatahnya. Berapa yang di Papua, yang mungkin di Jawa, berapa ada semuanya. Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTT, NTB semuanya ada jatahnya sehingga ya kalau teman-temannya Bu Ferry enggak masuk ya jadi masuknya lebih mudah. Tapi kalau yang mungkin di Jawa persaingannya mungkin lebih ketat, mungkin. Karena sekali lagi yang daftar, yang ingin itu 55 juta, yang dapat hanya 5,6 juta. Saya kerasa sebuah persentase ya hanya 10% yang diterima. Ya. Terima kasih Bu Ferry, terima kasih. Presiden Jokowi berharap ke depan ini akan menjadi model kita dalam meningkatkan skill dan keterampilan. Presiden juga mengatakan, ke depan setelah pandemi teratasi, maka akan semakin banyak peluang kerja atau peluang berusaha. Dan pada saat ekonomi sudah normal, itulah kesempatan besar untuk bisa masuk. Karena bagi mereka yang mengikuti program pelatihan, mereka sudah mengupgrade atau meningkatkan kemampuannya, sehingga ke depan bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.